guys, it's Wendy and welcome back to channel Luffy Storytelling. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini telah berkuasa kurang lebih dari 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Karena lokasinya yang sangat strategis di pinggir Selat Malaka, kerajaan ini kerap disinggahi oleh kapal-kapal dari kerajaan luar. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembaraan seperti Ibnu Battuta dan Apollo serta peninggalan makam raja-raja. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra Pasai diperintah oleh Meru Silut yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazibun Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini, seorang penjelajah dari Venesia, Italia bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Peninggalan Sultan Malik Al-Saleh, kekuasaannya diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Zahir. Pengganti Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dalam hal ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas yang diekspor pada saat itu seperti lada, kapur barus, dan sutra. Kerajaan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas bernama dirham sebagai alat pembayaran. Pada masa itu, sekitar tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko. Di dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai digambarkan sebagai raja yang alim dalam ilmu agama dan murah hati. Sepeninggal Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, kepemimpinannya digantikan oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir atau Zainal Abidin. Pada masa itu, Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok mendarat di Samudra Pasai. Ia menganjurkan agar kerajaan mengakui perlindungan dari Laksamana Tiongkok. Sepeninggal Sultan Zainal Abidin, kerajaan Samudra Pasai pernah dipimpin oleh wanita yang bergelar sultanah, yaitu Sultanah Mahrasyah. Ia berhasil mengembalikan kejayaan Samudra Pasai sebagai pusat syiar Islam terbesar setelah kerajaan sempat mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sepeninggal sultanah, tidak banyak catatan mengenai gambaran pemerintah sultan berikutnya. Pada akhirnya, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat beberapa faktor, seperti konflik antara keluarga, kemunculan Kesultanan Malaka yang berhasil mengambil alih dominasi perdagangan, hingga serangan dari Portugis. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan sejarah yaitu makam Sultanah Pasai bercorak Islam khas Gujarat
uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina hingga lonceng cakra. Doya, pemberian kekaisaran Tiongkok. Selain peninggalan dalam bentuk fisik, kerajaan Sunda Pasai juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan budaya Melayu di Nusantara. Banyak ulama-ulama besar yang berasal dari atau belajar di Pasai, seperti Hamzah Tarsili, Samsudin Al-Sumanta, dan Mutridin Al-Radi. Selain itu, bahasa Melayu Pasai juga menjadi salah satu bahasa sastra tertua di Nusantara. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi bahasa yang digunakan para pedagang di area yang kini menjadi Indonesia dan Malaysia.